Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bella Sofia Yukiman dari kelas A1, jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membawakan satu materi guna untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Nah teman-teman, materi yang akan saya bawakan pada saat ini berjudul jenis-jenis komunikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi itu. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih komunikasi itu? Nah, teman-teman, komunikasi adalah proses menciptakan dan berbagai ide, informasi, pandangan, fakta, perasaan dari satu orang ke orang lain melalui media atau cara tertentu. Nah, komunikasi memainkan peran penting agar orang dapat membangun hubungan yang baik satu sama lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih agar pesan yang dimaksud dapat dipahami. Baik, kita akan masuk pada jenis-jenis komunikasi. Nah, teman-teman, komunikasi ini dibagi dalam dua, yaitu yang pertama komunikasi menurut perilaku dan yang kedua komunikasi menurut cara penyampaian. Kita masuk pada yang pertama, yaitu komunikasi menurut perilaku. Yang pertama ada komunikasi formal. Nah, teman-teman, komunikasi formal adalah komunikasi yang mengalir melalui saluran resmi yang dirancang dalam bagian organisasi, terutama lembaga resmi pemerintah. Yang kedua ada komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang berlangsung tanpa mengikuti aturan yang berlaku, atau dengan kata lain, tanpa adanya hierarki yang berlaku dan tidak mendapatkan aturan resmi dan juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Nah, yang ketiga dan juga yang terakhir ada komunikasi tidak resmi. Nah, teman-teman, komunikasi tidak resmi mengacu pada komunikasi karyawan di luar tempat kerja tentang hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk pada jenis komunikasi yang kedua, yaitu komunikasi menurut keberlangsungan. Nah, komunikasi menurut keberlangsungan yang pertama yaitu komunikasi langsung. Teman-teman, jenis komunikasi langsung ini dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi, serta tidak dibatasi oleh jarak maupun media komunikasi yang ada. Yang kedua ada komunikasi tidak langsung. Nah, komunikasi tidak langsung adalah kebalikan dari komunikasi langsung, yaitu dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga atau bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Yang ketiga ada komunikasi verbal. Nah, secara umum komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Yang keempat ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata tetapi menggunakan bahasa isyarat. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Yang kelima ada komunikasi internal. Nah, komunikasi internal adalah komunikasi yang berlangsung di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jenis komunikasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu formal dan juga informal. Yang keenam atau yang terakhir ada komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal terjadi saat perusahaan atau organisasi berkomunikasi dengan pihak yang ada di luar perusahaan. Umumnya, komunikasi eksternal dimaksudkan untuk mendapat bantuan kerja sama dari lingkup perusahaan lainnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Nah, dalam berkomunikasi ada banyak faktor yang mempengaruhi jalannya proses komunikasi itu sendiri, baik faktor internal maupun eksternal komunikator.
Faktor-faktor ini akan mempengaruhi baik tidaknya berhasil atau tidaknya komunikasi yang dilakukan. Berikut ini akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi menurut Scott M. Kultip. Nah, yang pertama ada kredibilitas. Kredibilitas atau credibility berkaitan dengan hubungan saling percaya antara komunikator dan komunikan. Komunikator perlu memiliki kredibilitas di mata komunikan, misalnya dalam hal tingkat keahliannya dalam bidang yang bersangkutan dengan pesan atau informasi yang disampaikan. Faktor yang kedua adalah konteks. Nah, konteks berkaitan dengan situasi dan kondisi di mana komunikasi berlangsung. Konteks di sini terdiri dari aspek yang bersifat fisik atau iklim, cuaca, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek waktu. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, komunikator harus memperhatikan situasi dan kondisi di mana komunikan berada. Yang ketiga ada konten. Nah, konten berkaitan dengan isi pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Isi pesan informasi sesuai dengan kebutuhan komunikan, misalnya pesan atau informasi mengenai kesehatan janin diberikan kepada ibu-ibu, bukan kepada anak remaja. Yang keempat ada kejelasan. Nah, kejelasan atau clarity dari pesan atau informasi yang disampaikan komunikator sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman komunikan dalam menangkap isi pesan atau informasi yang disampaikan komunikator. Kejelasan di sini mencakup kejelasan isi pesan, kejelasan tujuan yang akan dicapai, kejelasan kata-kata atau verbal yang digunakan, dan kejelasan bahasa tubuh atau nonverbal yang digunakan. Yang kelima ada kesinambungan dan konsistensi. Kesinambungan dan konsistensi atau continuity and consistency pesan atau informasi yang disampaikan diperlukan agar komunikasi berhasil dilakukan. Pesan perlu disampaikan secara terus-menerus dan juga konsisten. Yang keenam ada kemampuan komunikan. Kemampuan komunikan berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan penerima pesan dalam memahami pesan yang disampaikan. Komunikator harus memperhatikan audiensnya, menggunakan bahasa baik verbal maupun nonverbal yang sesuai dan dipahami oleh audiens. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah saluran distribusi. Saluran distribusi berkaitan dengan sarana atau media penyampaian pesan. Sebaiknya komunikator menggunakan media yang sesuai dan tepat sasaran. Nah, itulah materi yang dapat saya bagikan pada saat ini. Saya harap teman-teman dapat mengerti dan memahaminya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan bangku pendidikan di bidang studi sekolah tinggi, saya mau merekomendasikan salah satu kampus swasta terbaik di Manado, yaitu UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, teman-teman, di UNPI sudah terakreditasi B atau baik. Di UNPI sudah mempunyai 8 prodi, yaitu ada ilmu keperawatan, profesi nurse, ilmu hukum, teknik elektro, teknik sipil, ilmu politik, agribisnis, dan juga sastra Inggris. Jadi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi, saya sangat merekomendasikan UNPI, khususnya prodi ilmu keperawatan, karena UNPI sudah terakreditasi dengan baik dan sudah sangat layak untuk dijadikan tempat menimba ilmu. Sekian dari saya, terima kasih.